Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Mambo. Di sini saya ingin menceritakan keluh kesah saya selaku orang tua korban pembunuhan atas nama Muhammad Hanif Tabrani Mambo, usia 2 tahun, masih balita. Dalam hal ini, video ini tujuan saya untuk mengabarkan kepada semua instansi terkait kasus yang saya laporkan yang udah berjalan 1 tahun, namun tidak ada hasilnya sama sekali. Dan ini real, fakta di lapangan, seolah-olah pihak polisian melakukan upaya penyelewengan. Saya berani mengatakan itu dan membohongi saya selaku ketua orang tua korban. Dan saya juga tidak kecewa, masih terus berharap, karena menurut pandangan saya kepolisian adalah kepanjangan daripada tangan Tuhan untuk mencari keadilan di dunia ini. Saya rasa pekerjaan polisi adalah pekerjaan yang mulia. Tapi sejalan dengan kasus yang saya laporkan itu, saya lapor pada bulan Januari 2020, sampai hari ini masuk tanggal 20 Desember 2021. Tentu saya banyak menanyakan hal penting terhadap perkembangan kasus yang saya laporkan. Bongkar makam sudah dilakukan, dibiayai oleh saya sendiri selaku orang tua korban, dan saya tidak kecewa, tidak merasa rugi. Demi keadilan sekemampuan saya, namun saya berharap banyak kepada kepolisian, khususnya Polsek Sektor Koja yang menerima laporan saya, untuk mengusut tuntas kasus ini, karena kasus pembunuhan ini adalah kasus yang nyata, yang terang untuk bisa diungkapkan. Pelaku mengakui perbuatannya, diakui lewat pelaku datang ke rumah mengakui perbuatannya, ya, telah menyakiti dan membunuh anak saya. Walaupun itu belum tahu disengaja atau tidak, yang pasti orang itu udah datang berkali-kali bersujud-sujud di saya bahwa dia mengakui perbuatannya. Makanya hal tentang motif apa, disengaja atau tidak, tentu ini saya serahkan kepada pihak kepolisian yang punya ranah hukum. Namun saya sangat kecewa kepada pihak Polsek Koja, penyidik, karena selalu memberikan alasan yang sama selama 1 tahun, hampir 1 tahun kurang 1 bulan ini. Dan pihak Polsek baru mengirimkan surat perkembangan SP2HPL kepada saya selaku orang tua korban sebanyak 7 kali. 6 kalinya itu dari bulan Januari, sejak lapor Januari 2020 sejak lapor, terakhir pada bulan Mei 2021. Nah, berselang itu kosong. Akhirnya saya mondar mandir ke Polsek, akhirnya baru dikirim SP2HPL yang ke-7. Itu pun atas desakan saya. Saya memohon kepada institusi Polri, dan saya
memohon dengan sangat kepada Bapak Kapolri Jenderal Sigit Listio, Kapolda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Utara, dan Kapolsek Koja sendiri yang menangani kasus saya. Tolonglah, jangan membohongi saya selaku korban. Terangilah apa sebenarnya yang terjadi. Saya orang miskin, jadi kalau bicara pakai uang, saya mohon maaf, saya orang susah. Tapi kemampuan saya untuk mencari keadilan ini, mohonlah bekerjalah dengan hati nurani, agar Allah juga, Tuhan juga maha memberikan kebaikan kepada saudara-saudara yang bertugas sebagai polisian dan diberikan balasan yang baik. Karena ada beberapa keganjilan dalam kasus ini. Jadi pihak Polsek sendiri, penyidik, setelah 6 bulan sampai saya menunggu hasil daripada forensik otopsi tadi, bongkar makam, akhirnya diterangkan dalam surat itu belum ada hasil. Terus hambatannya belum ada hasil dari otopsi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, belum ada hasil otopsi dari forensik, belum ada hasil forensik rumah Mabes Polri. Tapi sampai bulan Mei saya datang atas permintaan penyidik. Dia menjelaskan saya itu tidak memberikan saya seperti apa hasilnya, itu tidak menunjukkan ke saya. Dia hanya menjelaskan bahwa hasilnya tidak ada. Hasilnya tidak ada. Tapi saya nggak begitu ini, karena kata penyidiknya kasus ini tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukup bukti, kata penyidiknya. Namun kami sebagai Kapolsek bisa memediasi, menengahi masalah ini untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi di sini saya udah curiga, ada apa sebenarnya dengan Polsek Koja ini? Kok saya melaporkan kasus ini kok malah ditawarin untuk damai dengan pelaku kejahatan? Di sini timbul pertanyaan saya, ada apa? Dan penyidik sendiri mengatakan ke saya, dari hasil lab rumah sakit, hasil medis rumah sakit Tugu Koja, tidak bisa dijadikan rujukan untuk mengungkap kasus ini di kepolisian. Karena menurut penyidik itu ngomong ke saya bahwa di Jakarta Utara itu hanya di tunjuk 3 rumah sakit aja. Salah satunya rumah sakit Koja yang saya dengar. Ya. Tapi dalam hasil lab rumah sakit itu, almarhum meninggal disebabkan oleh intoksi zat kimia korosif. Salah satu poinnya. Yang kedua adalah pendarahan di saluran pencernaan. Ada 3 poin di situ. Jadi menurut saya selaku orang tua korban, ini udah cukup bukti. Di samping saksi-saksi ibu korban, saksi dokter yang menangani korban, dan pihak penyidik pun berbeda pendapat, berbeda kata-katanya. Ketika saya datang sendiri di Polsek, penyidik mengatakan sama saya bahwa kasus ini tidak bisa dilanjutkan, ya. Jadi minta damai aja pihak pelaku. Karena tadi ada beberapa poin dari hasil rumah sakit tidak bisa dijadikan bukti. Saya ngomong ke pihak penyidik waktu itu, wah saya nggak yakin, saya merasa kecewa, saya nggak terima.
Karena ini adalah nyata. Orangnya udah meninggal, korbannya udah meninggal dunia. Korbannya udah meninggal dunia diperkuat dengan hasil medis rumah sakit disebabkan oleh zat minyak korosif. Dan terduga pelaku udah mengakui kalau dia telah memberikan air itu, entah air apa, kepada almarhum hingga meninggal dunia. Jadi seolah menurut saya polisi itu membuat persepsi sendiri, membuat analisa sendiri, ya, dan membuat opini sendiri. Lebih-lebih seolah-olah polisi membuat asumsi sendiri. Padahal ini adalah kepolisian. Harusnya dia mengembangkan kasus sesuai dengan aturan main hukumnya, yaitu sesuai fakta. Ketika saya datang dengan kuasa hukum saya, ya setelahnya kan saya datang dengan kuasa hukum. Tidak dibayar oleh saya, tapi orang itu tulus membantu saya. Dia berbeda. Penyidik mengatakan ke saya bahwa kasus ini sedang berjalan, kasus ini sedang kami tangani, ya, masih kami upayakan untuk mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain. Bahkan dia, penyidik dan timnya, menjanjikan bahwa akan berkoordinasi dengan rumah sakit yang menangani almarhum itu untuk mendatangkan dokter ahli dari ID. Sampai hari ini. Dan gelar perkara pun tidak pernah. Saya meminta ke gelar perkara khusus, kata penyidiknya itu urusan saya, urusan kepolisian. Saya tidak marah, namun saya kecewa kepada penegak hukum yang memiliki kewenangan, ya, istilahnya tempat orang untuk mencari rasa keadilan di negara Republik Indonesia ini. Jadi saya memohon kepada Mabes Polri, kalau memang tidak bisa diselesaikan kasus ini di Polsek Koja, tolong bantu saya untuk mengambil alih kasus ini, ataupun Polda Metro Jaya untuk mengambil alih kasus ini. Kasus ini udah panjang lebar. Awalnya saya udah datang melapor ke Polres, namun ditolak dengan alasan tidak cukup bukti. Ditolak. Sikapnya itu arogan sekali. Saya selaku korban datang mengadukan tentang peristiwa apa yang saya rasakan. Bukannya dia terima mengucapkan belasungkawa, namun dia mengatakan itu tidak cukup bukti. Kamu kalau mau ke polisian, mau ke sini, mau ke PPA sini, kamu bawa bukti. 2 alat bukti yang cukup. Loh, menurut saya itu kan bukan tugas saya mencari bukti. Kalau mampu saya syukur, tapi kalau karena nggak ada, lah ini kan hak kepolisian. Saya ditolak, tapi saya juga tidak marah. Saya tidak marah, tapi saya pulang dengan rasa kecewa. Dan saya tidak yakin. Karena kata dia, kan kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kasus ini secara kekeluargaan adalah untuk mencari titik permasalahannya. Bahwa surat kekeluargaan itu adalah sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk pengakuan orang itu. Karena tadinya kan saya tahu bahwa alat bukti yang dibuang oleh terduga sendiri, yang menurut saya yang ada di situ, ya, menghilangkan barang bukti. Nah, saya kehilangan jejak. Saya tidak pernah menekan daripada terduga pelaku ini untuk datang memohon-mohon sama saya, ya, untuk minta damai. Tidak. Mereka datang dengan sendirinya. Bahwa ada rencana saya bahwa akan melakukan upaya hukum terhadap ini. Saya ngomong dengan keluarga terdekat saya, tolong sampaikan ke mereka tanggung jawab terhadap atas kematian anak saya. Karena setahu saya kematian anak saya ini dasarnya adalah dari mereka memberikan air racun
atau zat kimia, saya kurang paham juga. Nah, ini sebagai bukti langkah awal kepolisian. Menurut saya udah cukup bukti kepolisian, ya. 2 alat bukti itu udah cukup, yaitu pengakuan terduga, ya, dicocokkan dengan medis rumah sakit mengatakan benar adanya bahwa zat kimia korosif itu, ditambah lagi dengan saksi ibu korban di ada kejadian, dan saya sendiri sempat melihat saat kejadian, tapi persisnya tidak. Sekitar 2-3 menit sebelum kejadian saya melihat. Saya nggak tahu apa yang mereka lakukan, tapi setelah beberapa hari kemudian ternyata itu yang buat anak saya. Dan saya yakin ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh paman dan keponakannya terhadap anak saya. Mereka melakukan pembunuhan berencana dengan keji, ya. Ketika sore hari pada tanggal 30 Agustus 2020, istri saya lagi menyuapi anaknya di sore hari, lebih kurang di jam 16.45. Datang si Samsudin di sini, seorang terduga pelaku dan seorang keponakan bernama Farida ini, di lokasi tempat TKP ini. Dan air yang diberikan ke almarhum ini adalah air yang dikeluarkan dari jok motor pamannya ini, diberikan ke keponakannya bernama Farida ini. Nah, si Farida ini datang memberikan air itu kepada istri saya yang sedang menyuapi anak dengan kemasan yang udah terbuka, tutup botolnya. Dan ini botol Akso, botol air mineral Akso yang harga 2.000 kalau nggak salah, warna putih. Menurut keterangan saksi istri saya sempat menolak. Kak, saya bawa air minum sendiri kak, sampai ditunjukin di meja sebelah, di bangku sebelah yang dekat situ juga. Tidak berselang lama si terduga ini datang menawarkan lagi, ya, menawarkan kedua kali untuk menyuruh meminumkan ini. Istri saya tidak curiga karena ini kan masih famili dekat. Selama ini tidak bermasalahan. Mereka hanya punya masalah sama saya. Mereka hanya cekcok sama saya, mereka hanya diskomunikasi sama saya, bukan sama istri saya. Seketika itu pun istri saya menerima air itu dari tangan si Farida ini karena kebetulan lagi menyuapin anaknya, karena rasa nggak enak, kata istri saya. Menurut saksi istri saya, dia langsung meminumkan ke korban ini. Setelah diberikan minuman, si korban ini, anak saya sendiri, sesaat itu juga langsung kejang-kejang. Melihat anaknya, melihat korban ini kejang, ibu korban ini, dia mencium kembali, mengambil air botol tadi yang ditaruh di semacam saung itu, bale-bale. Dia mengambil dan mencium botol itu, katanya semacam bau-bau zat kimia racun lah gitu. Lalu istri saya menepuk punggung terduga ini, kak, ini bukan air putih nih kak yang diberikan kepada anak saya, ini air racun, ya, ini bau gas, ini segala macam, kata istri saya. Sampai ditepuk, namun terduga ini diam. Nah, karena panik, istri saya ini lari masuk ke rumah memanggil saya. Dia memanggil, Pak, Hani Pak. Saya serasa ada suara yang aneh dalam istri, beda gitu dengan biasanya. Kenapa Hani? Dan saya pas kebuka pintu, ya, saya karena dengar suara itu, saya dari kamar saya mau ganti baju tadi untuk jalan-jalan sama almarhum ini, untuk naik motor jalan-jalan ke Islamic Center. Loh, saya melihat anak saya itu kejang, badannya udah dingin, udah keringatan semua, ya, udah kejang, matanya tinggal putihnya doang, badannya udah dingin, ya kan, sambil kepalanya sambil geleng-geleng.
Kayaknya begitu sakitnya. Ibu korban belum sempat cerita, saya tanya hanya marahin ibu korban saya hanya marahin istri saya, kenapa sama anaknya, kenapa, sampai saya memang marah sore itu, sampai saya mengambil anak dari pangkuan, dari gendongan mamanya, saya gendong terus saya teriak-teriak rasa nggak terima, ada apa ya Allah, anak saya kenapa ya Allah mati begini, teriak, lari sana sini, rasa kesal kepada istri saya, begitu kesalnya saya sama istri saya itu pengennya diapain gitu, kok tiba-tiba kok anaknya begini, karena 2-3 menit yang lalu saya nih anak nih saya main sama saya, oh saya kira anak saya ini jatuh tadi dari tempat bale-bale yang pertama, yang kedua saya pikir itu tenggelam di rawa-rawa dekat situ, saya teriak. Nah kan lihat saya teriak mau mandi, rasa kesal sama istri saya sendiri nih, karena istri saya juga mungkin shock juga di saat itu ya, nggak sempat cerita karena dimarahin saya juga. Akhirnya anak almarhum ini sama saya disuruh sama saya istri saya, tolong dibawa ke rumah sakit, anak saya nggak kenapa-napa, tolong bawa anak saya itu, dan saya mau anak saya itu sembuh sehat. Nah anak ini juga, korban ini adalah diantar oleh terduga pelaku paman daripada korban ini ke rumah sakit berdua, bertiga dengan korban ini diantar. Nah sementara si terduga yang satu senam Farid ini masuk ke dalam rumah ya, menenangi saya tuh, menenangi saya, mengelus-elus punggung saya, katanya sabar Mas Firman, sabar, ini ujian, sekalipun istri kamu salah jangan nyakitin istri, jangan dipukul ya, jangan diomelin, tolong, saya tahu istri kamu salah. Makin yakin saya bahwa kejadian sore itu adalah kelalaian istri saya yang membuat anak saya itu sampai kejang kayak gitu. Saya nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Jadi korban ini dibawa pulang sekitar jam 8 malam lebih kurang, udah meninggal dunia oleh mobil ambulan. Saya nggak ikut karena saya mengharapnya anak saya itu sehat, sembuh ya. Tidak ada satu membawa kabar pun kepada saya bahwa anaknya udah meninggal. Kalaupun ada yang ngomong orang kata, saya bilang nggak percaya, anak saya nggak kenapa-napa, nggak terjadi apa-apa pada anak saya. Datang, akhirnya rame lah orang itu, orang rame. Istri saya sendiri saya nggak lihat istri saya, katanya istri saya itu sempat pingsan lalu dibawa dan tidur di rumah terduga, salah satu terduga ini. Setelah bangun dari pingsan itu, istri saya pulangnya diomelin lagi sama saya. Di saat jenazah udah ada di rumah, saya bertanyakan kenapa sama anaknya, tapi saya udah lemas juga, air mata saya udah habis, emosi saya yang tadi itu juga saya jadi lemas ketika saya melihat ini almarhum ini, anak kecintaan kesayangan saya ini. Anak ini adalah anak masa depan saya, harapan saya, harapan masa depan saya tidak bisa ditukar dengan nilai uang seberapapun. Malam itu juga istri saya ngomong dengan lemas, Pak, agak sedikit nada, Pak, anaknya bukan meninggal karena saya, lalu karena apa? Diberi air tadi oleh Farida. Air apa? Karena malam itu kan saya nggak tahu. Tidak mungkin juga saya langsung percaya istri saya. Apa sebenarnya yang terjadi? Sedangkan terduga yang satu ini datang tidak menceritakan apa-apa ke saya. Justru dia menyatakan istri saya yang salah. Sampai berhari-hari saya meminta kepada orang ini apa sebenarnya yang terjadi, supaya saya tidak menanggapi dalam satu tanggapan dari saksi istri saya sendiri. Karena di sini ada rangkaian dari family juga. Saya dengan terduga, salah satu terduga ini adalah masih family. Dan saya tidak muka, karena sekalipun mungkin diskomunikasi ataupun rasa kurang dekat ataupun mungkin kurang baik selama ini, saya tidak langsung memvonis orang bahwa dia telah membunuh saya, tidak. Tapi pengennya saya datang mengklarifikasi kasus itu
sebenarnya apa sih yang membuat matinya anak saya ini, membuat anak saya ini meninggal dunia nih. Nah, terduga ini hilang dan tidak ada satupun saksi yang saya minta keterangan, karena orang sekitar situ seolah-olah juga uh, kurang mau tahu gitu, kurang peduli, karena saya kan orang baru tinggal di situ belum lama, baru 1 bulan saya tinggal situ, terjadilah musibah ini. Nah, jadi seolah-olah orang sekitar itu menutupi, padahal mereka menceritakan setelah itu mereka tahu sebenarnya kejadiannya juga apa yang terjadi. Nah, tutupin. Dan hal itulah saya ngomong ke abang saya, tolong dong sampein sebenarnya apa sih yang terjadi, tolong dong datangin terduga, sebenarnya air apa sih yang diberikan ke anak saya, biar saya nggak berpendapat sendiri, yakin pada omong sendiri, kan ini kan harus titik temu bahwa kita kan masih keluarga. 3 hari kemudian terduga yang satu ini datang atas permintaan saya lewat saudara saya. Dia datang menceritakan, dia mengakui bahwa air itu air dari saya hanya memberikan, katanya, saya hanya menyuruh memegangnya saja ketika saya lagi merapikan barang saya di jok motor, merapikan ikan yang dikasih oleh keponakannya. Tapi nggak tahu kenapa saya nggak tahu kalau air itu ada di tangan istri kamu. Itu berbeda dengan pernyataan terduga keponakannya. Keponakannya mengatakan, dia menceritakan bahwa ini air apa, ditanya ke pamannya, air putih, minum aja. Ini udah seolah-olah ini rangkaian pembunuhan menurut saya yang disengaja, karena kedua terduga juga ini adalah memiliki riwayat yang tidak suka dengan saya dan punya permasalahan dengan saya. Saya minta kepada pihak polisian untuk secara jujur dan tegas menyelesaikan kasus ini. Ini adalah ungkapan hati saya, kekecewaan saya kepada pihak polisian, ya, seolah-olah membohongi saya, tidak serius menangani kasus ini, dan seolah-olah juga ini mempermainkan hukum di negara ini. Harusnya seorang polisi adalah berbicara jujur kepada saya. Masa tentang masalah nyawa meninggal melayang kayak gini dia minta untuk diselesaikan secara kekeluargaan? Dari mana pemikiran-pemikiran seperti itu? Kalau saya datang ke RT atau keluarga mungkin bolehlah kata-kata kayak gitu, tapi ini kepolisian, harusnya dia melakukan penyelidikan lebih terus dulu, baru dia mau menyampaikan seperti apa. Tapi tidak juga menyampaikan bahwa hasil ini akan diselesaikan secara keluarga. Tolonglah, minta tolong dengan setulus dari hati saya minta kepada aparat hukum negara ini untuk serius menyelesaikan kasus pembunuhan terhadap balita usia tahun atas nama Muhammad Hanif Tabrani Mambo. Saya minta tolong kepada Polda Metro Jaya dengan sangat kepada Bapak Muhammad Fadil untuk membantu saya. Saya sempat ditolak Pak di Polres kasus ini. Mohon dibantu saya Pak. Mungkin lebih kurangnya nanti akan saya cerita kembali ketika ada yang rasa kasihan sama saya, mau membantu saya untuk menyelesaikan kasus ini. Karena saya tidak punya duit Pak, saya tidak punya uang, ya, agar saya tidak berlarut dalam rasa kesedihan, kekhawatiran, dan ketakutan. Saya ingin kasus ini diselesaikan secara hukum yang adil, terduganya ditangkap, ditahan sesuai hukumannya. Mohon kepada Kapolres Jakarta Utara juga, tolonglah, bijaklah menjadi aparatur negara terhadap anggota-anggotanya, agar tidak semau-maunya menolak laporan masyarakat. Salah satunya saya yang merasakan ini.
Mohon diungkap Pak, mohon dibantu Kapolsek Sektor Koja untuk mengungkapkan ini, karena Polsek Sektor Koja ini selalu banyak mengeluhnya kalau ini adalah bukan tugasnya, karena ini adalah ranah Polres, yang ini adalah pidana khusus lah. Saya udah banyak dibohongin, cuma saya nggak marah, karena saya masih yakin hanya oknum saja yang jelek di Indonesia ini. Kalau kepolisian Republik Indonesia itu saya salut, dia tetap polisi yang profesional, jujur, dan berakal sehat. Semoga dalam video saya ini dapat ditanggapi oleh semua pihak, oleh ahli hukum, oleh instansi kepolisian, Mabes Polri, Kapolda Metro Jaya, Kapolres Jakarta Utara, dan termasuk yang menangani kasus ini, Polsek Sektor Koja. Mohon untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya. Dan terkait rumah sakit yang menanganinya, saya sudah mengirimkan surat dan kepada direktur, dan direkturnya sudah mengirimkan surat juga. Saya sudah mengirimkan surat juga kepada gubernur, alhamdulillah udah dibalas juga. Saya sudah mempertemukan kepala dinas kesehatan Pemprov DKI, ya, Ibu Diawati melalui sekretarisnya Ibu Ratna, dan saya udah ketemu juga dengan staf ahli. Staf apa aja saya kurang paham, ya, Pak Sudung dan lain-lain, ya, bahwa akan membantu saya untuk mengungkap, memberikan keterangan terkait isi medis rumah sakit Tugu Koja ini bisa dibuktikan sebagai alat bukti yang cukup bagi polisian. Demikian video ini, mohon berikan dukungan dan kekuatan kepada saya, dan berdoa untuk pihak kepolisian agar selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.